Kenapa gue juga bingung terhadap keadaan yang seperti ini ya. Keadaan yang selalu berulang-ulang. Keadaan yang membuat kita padahal tidak berdaya, stres. Bahkan ketika kita mencoba berhenti pun, gue mau bilang saya diri sendiri. Ketika kita hendak berhenti, di waktu yang sama kita akan mengalami yang namanya rasa khawatir, rasa putus asa. Karena sudah meninggalkan kebiasaan yang sudah lama kita lakukan. Gue juga udah melakukannya kira-kira sekitar 2 atau 3 tahun. Paling itu udah mulai membekas dalam diri gue, untuk mungkin udah menjadi kebiasaan. Berhubung seperti yang gue bilang, gue itu ikut OSIS, organisasi dan lain-lain, gue bisa mengekspresikan, bisa menyembunyikan, bisa membuat wajah seolah-olah gue tidak pernah melakukan, atau wajah soalim ya bisa dibilang. Karena selain ahli dalam ilmu pembelajaran, gue juga ahli dalam ilmu agama. Dan itu yang bikin gue sangat menyesali itu. Karena padahal gue tahu hal itu benar, gue juga mencari hadis-hadisnya, gue juga tahu dalam sudut pandang kesehatan itu normal, tapi dalam sudut kesehatan jati jiwa yang gue rasakan itu tidak bisa dianggap normal. Karena selain perbedaan umur dan perbedaan jarak, gue juga merasa bahwa ini tuh hal yang harus dihentikan. Ketika dalam masa-masa ketidakberdayaan itu memang benar sekali, banyak sekali sebuah evaluasi diri yang begitu menekan, yang begitu kuat, sehingga pada fokus pemikiran bisa diubah secara perlahan, bisa diubah secara tertata. Bahkan gue juga memperbanyak menonton modul-modul yang tersedia di YouTube, karakter-karakter inspiratif seperti yang lainnya. Pembawaan gue mungkin begitu menekan sekali, tetapi ini adalah cara gue mengekspresikan diri gue yang tertekan oleh keadaan ini. Gue yang sudah tahu bahwa itu adalah gue tetap lakukan, itu membuktikan bahwa gue sudah membohongi diri sendiri. Dan seperti yang gue yakini, berbohong pada diri sendiri artinya adalah mengurung keinginan, kebebasan, kekreatifan, ide-ide yang sudah ingin kita keluarkan, tapi kita bungkam begitu saja dengan sebuah eksplorasi atau keadaan. Ketika kita yakin bahwa itu adalah hal yang benar, tetapi dibalik itu semua itu adalah hal yang fake, hal yang palsu, hal yang padahal no problem sama sekali, tidak akan bermasalah ketika kita tidak melakukan. Ketika kita bahkan tidak menyimpan video mantan, atau ketika kita bahkan tidak menyimpan video pacar, atau video orang-orang pornografi yang begitu cantik, begitu memukau, begitu memakai jilbab dan melakukan hal seperti itu. Mungkin bisa dibilang kalian, wah lumayan ini bisa buat jadi modal, bisa buat jadi sebuah usaha dengan cara content creator menerbitkan link-link seperti itu. Tapi ketika kalian balik lagi kepada diri kalian sendiri, apakah kalian mau orang-orang itu menjadi seperti kita, menjadi orang yang putus asa seperti kita, membuat mereka semakin terbuai dalam keadaan suasana yang itu hanya sifatnya sementara. Tidak sementara mungkin ya, dalam waktu 2 tahun 3 tahun gue belum bisa kehilangan ini, membuktikan bahwa diri gue ini masih belum puas akan yang namanya keputusasaan atau ketidakberdayaan yang selalu dirasakan. Kesenangannya yang begitu menikmati suasana atau menghilangkan sebuah stres yang ada di pikiran, mau itu stres tentang rapat, pekerjaan, ekonomi. Kalau tentang pekerjaan mungkin gue cuman sebuah ojek yang mengantar sayuran ketika di subuh hari atau pagi-pagi buta ya. Gue berhubung orangnya bisa mengekspresikan diri kepada orang-orang sekitar, gue menjadi orang yang lebih berguna. Tapi dalam diri gue sendiri, gue itu adalah orang yang paling tidak berguna, orang yang paling pecundang, orang yang padahal hanya sebutir debu ini melakukan yang namanya pembohongan kepada diri sendiri. Kalau bukan lu yang mau ngubah diri sendiri, gimana lu mau berubah? Lu itu harus kuat. Lu itu bukanlah seorang mental yang cemen. Lu itu bukanlah orang yang mampu direndahkan oleh orang lain. Lu itu harus bisa menjadi lebih baik dari siapapun. Lu memang sangat menginginkan karir di dunia content creator, tapi yang lu lihat sendiri ini tidak akan banyak penontonnya, tidak akan banyak seperti yang lu pikirkan. Karena apa? Karena apapun yang kamu kerjakan, karena apapun yang kamu harapkan tidak akan sesuai kenyataan. Karena dunia akan memberikan hasil yang telah kamu kerjakan. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu kerjakan, bukan apa yang kamu harapkan.
dan kamu adalah dirimu sendiri. Kamu sesuai dengan pikiran yang kamu pikirkan saat ini. Ketika kamu merasa bahwa diri kamu adalah orang pecundang, maka lu akan jadi pecundang. Lu merasa diri lu sampah, lu akan menjadi sampah. Lu akan merasa diri lu hebat, lu menjadi hebat. Tapi harus dipahami kalau dalam artian seperti ini, kita harus percaya pada diri sendiri, teguh dan mampu untuk membawa yang namanya suasana membara, tidak hanya sementara tapi selamanya di dalam jiwa. Ingatlah, kita ini adalah agama muslim, kita ini harus menegakkan kesejatian diri kita sendiri. Jangan jadi pengangguran di rumah, jangan jadi orang yang cuma nolep doang, jangan jadi orang yang membebani orang tua. Mereka nggak tahu apa-apa, mereka hanya melahirkan kita, mengurus kita dan merawat kita, memberikan pendidikan. Yang berubah adalah diri lu sendiri. Jangan nyalain orang lain ketika lu gak bisa yang namanya mencari pekerjaan. Jangan jadi pecundang yang mainnya keroyokan. Jadilah orang yang bergerak di jalan sendiri, jadilah orang yang mencari jati diri. Jangan hanya mencari tapi kalian aplikasikan. Ketika kalian sudah menemukan, kalian perbaiki apa yang sudah kalian lalui. Kalian hilangkan yang namanya sebuah penyesalan yang sudah terlewati, karena itu tidak berguna, sama sekali gak berguna. Lu inget-inget aja terus kesalahan yang sudah lu lalui, gak akan bisa mengubah diri lu dan masa depan yang akan terjadi mungkin hari ini atau mungkin nanti atau mungkin 90 hari ke depan. See you next time, diriku di masa depan. Semoga lu bisa berjuang, karena lu itu orang hebat. Lu itu orang yang mampu memahami filosofis, psikologis, stoikisme. Bahkan lu bisa mempresentasikan diri lu sendiri di depan orang banyak, yang padahal itu adalah kontrarian dari orang yang suka melakukan yang namanya PMO. Berjumpa di masa depan nanti. Semoga lu bisa menjadi orang yang berguna, bisa membanggakan, berkontribusi, bahkan menjadi orang yang diperhatikan. Gak usah diperhatikan, gak usah ditangisi atau dikasihani. Intinya lu jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri lu sendiri. Jangan dulu ke orang lain, ke diri lu sendiri. Jangan berbohong, jangan biasakan yang namanya pembohongan secara berulang, karena itu dapat menghancurkan diri lu. See you next time, sampai jumpa diriku di masa depan nanti. Bye bye.